Sementara 7 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan pada pencarian hari kelima. Jenazah ditemukan setelah dilakukan penyisiran dengan menggunakan alat berat dan juga bantuan anjing pelacak. Hari kelima pencarian, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 7 jenazah korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Semua korban ditemukan di sektor A dan juga C dalam timbunan tanah dengan kedalaman 1 meter. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan dan juga identifikasi. Dari 7 jenazah, 5 jenazah korban berhasil diidentifikasi. Namun 1 korban belum dapat diidentifikasi dan 1 korban lainnya hanya ditemukan potongan tubuh atau body part. Korban berjenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Usai dilakukan pemeriksaan, jenazah yang telah teridentifikasi langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Korban kita temukan di dalamnya ada 2 body part dan saya pastikan operasi ini terus kita laksanakan sampai nanti pada hari ke-7 kita akan evaluasi untuk memutuskan perpanjangan kegiatan. Informasi lainnya pemirsa, tembok pembatas sekolah sepanjang 3 meter di Palmerah, Jakarta Barat roboh hingga menimpa rumah dan sejumlah sepeda motor milik warga. Diduga robohnya tembok akibat tanah longsor saat hujan yang terjadi pada Kamis sore. Inilah kondisi robohnya tembok pembatas sepanjang 3 meter milik salah satu sekolah di Palmerah, Jakarta Barat. Tembok pembatas antar sekolah dan pemukiman warga ini roboh usai hujan deras melanda wilayah Jakarta pada Kamis sore. Akibat insiden ini, salah satu rumah warga rusak tertimpa tembok. Sejumlah sepeda motor warga yang berada di dekat tembok juga ikut tertimbun reruntuhan. Dan memang ini tembok sudah lama dan memang tidak diperkirakan bahwa akan terjadi musibah seperti ini tadi. Jadi memang sempat hujan tadi ya, sempat hujan juga. Ya memang beberapa hari ini kan memang kondisi hujan di wilayah DKI dan wilayah kami ini cukup ekstrim. Hujan deras tadi juga sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polsek Palmerah pun langsung melakukan olah TKP dan memasangi garis polisi agar warga tidak mendekat ke lokasi. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pelajar mengejar sebuah mobil SUV di jalanan kota Serang, Banten. Aksi kejar-kejaran yang viral di media sosial tersebut berujung kecelakaan hingga mobil terguling. Sejumlah pelajar menggunakan sepeda motor mengejar dan memukul kaca mobil yang dikendarai M, pelajar SMAN 1 Kota Serang, Banten. Diduga panik, M yang membawa rekannya D kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depannya hingga mobil terpelanting dan terguling. Kerasnya benturan buat kaca dan bagian depan mobil ringsek. Pihak sekolah menyebut kecelakaan terjadi karena pengemudi ketakutan dan kurang konsentrasi. Pihak sekolah juga membantah tuduhan tindakan mesum. Tapi di tempat makan itu, tiba-tiba kok ada orang lain yang orang luar yang menggedor-gedor pintu mereka. Gitu. Haknya apa ini menggedor-gedor sampai ngejar-ngejar? Yang menggedor-gedor pintu itu siswa juga Pak SMA? Bukan. Orang yang memakai jaket online ini. Kalau kemudian beredar video dengan seragam sekolah, SMA atau SMK, itu mereka ketemu di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 pelajar penumpang mobil mengalami luka memar. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, Maesa Priyandi melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas akibat aksi ugal-ugalan terjadi di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Kecelakaan melibatkan sedan mewah hingga ringsek usai menabrak truk pengangkut batu. Diduga akibat menjadikan jalan tol Jagorawi sebagai arena balap, 2 sedan mewah bersenggolan hingga salah satunya oleng dan menabrak truk pengangkut batu split.
Kecelakaan bermula saat dua sedan kejar-kejaran di tol Jagorawi dari arah Pasar Rebo, Jakarta Timur menuju Bogor, Jawa Barat. Namun saat melintas di kilometer 12.600, kedua sedan bersenggolan hingga oleng dan menabrak truk yang tengah melaju di jalur 1. Benturan keras pun tak terhindarkan membuat sedan dengan nomor polisi BG 320I berwarna kuning ringsek parah di seluruh bagian. Jadi dia itu menggol mobil temannya, dia kan di jalur 2, menggol mobil temannya, jadi dia larinya ke depan saya. Oh. Tabrak sama saya gitu. Berat, dia kenceng tadi bang? Iya kenceng, dia juga ngakui. Meski tak ada korban jiwa, kecelakaan ini membuat arus lalu lintas tol Jagorawi sempat mengalami kemacetan panjang. Selanjutnya penanganan insiden ini diserahkan ke unit laka Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara galian memakan korban jiwa. Di Bandung, Jawa Barat, sebuah minibus menabrak pemotor di Bandung, Jawa Barat hingga meninggal dunia. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberikan garis pengaman. Rekaman CCTV di sebuah toko menunjukkan kejadian kecelakaan di Jalan Cigondewa, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil yang diduga oleng membanting setir hingga menabrak pengendara motor yang sedang berboncengan dari arah berlawanan dan membuat penumpangnya terjepit hingga ke tiang gerbang sebuah toko. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda plang atau garis pengaman. Penumpang sepeda motor yang merupakan seorang perempuan meninggal saat mendapat penanganan di rumah sakit. Cuman kemarin itu posisinya gelap, bagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk kiri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya pelan. Selain tak diberi marka jalan, kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tidak terlihat oleh pengendara hingga sangat membahayakan pengguna jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, viral aksi pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dikeroyok massa. Pelaku berupaya kabur dari amukan massa melalui atap genteng. Viral di media sosial, pelaku pencurian motor terpergok warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kawanan pelaku pencurian motor berusaha membobol kunci kontak korban, namun aksinya tersebut terpergok oleh pemilik motor hingga korban berteriak. Warga menangkap satu orang pelaku di lokasi kejadian, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil kabur dari amukan massa. Lihat dong sayang. Usai ditangkap warga, pelaku berupaya kabur dengan memanjat atap genteng rumah warga. Namun aksi pelaku sia-sia hingga pelaku kembali diamuk massa. Dari tangan pelaku, warga mendapatkan satu kunci letter T beserta motor milik pelaku. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung membawa pelaku ke Polsek Tambun Selatan. Itu yang pelaku yang satu dapat, cuma dia lolos sendiri juga kabur ke atas genteng naik. Berarti sebelumnya itu udah ketangkap dulu? Ketangkap dulu. Terus baru dia kabur lagi gitu? Iya, yang pas ketangkap itu nggak pada berani megang. Yang satu ngejar yang lari ke jalan, yang satu lagi naik ke atas genteng. Berarti berapa orang? Katanya berdua. Dua. Kini kasus pencurian tersebut ditangani oleh Mapolsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Tohib, iNews melaporkan.